Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita bakal bahas tentang komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton televisi, belajar, dan bekerja. Kalau tadi kita bahas tentang komunikasi interpersonal secara umum, ini adalah pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. Yang pertama, ada Joe Ayres. Menurut beliau, tidak ada makna seragam di antara para pakar dalam pengertian komunikasi interpersonal. Beberapa orang menandai komunikasi ini sebagai sebuah tingkatan dari proses terjadinya komunikasi antar manusia. Yang kedua, ada Dan Barlon. Menurut beliau, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada syarat verbal dan nonverbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Itu menurut Dan Barlon. Kemudian, menurut pakar yang ketiga, ada Gerald Miller. Membedakan komunikasi interpersonal dan bukan komunikasi antar pribadi. Perbedaannya terletak pada kultural atau sosiologi, keanggotaan kelompok. Komunikasi antar pribadi melandaskan persepsi dan reaksi pada karakter psikologis yang unik dari individu. Kemudian kita bakal masuk tentang apa sih ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, ada bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Dari ciri-ciri, kita masuk ke tujuan komunikasi interpersonal. Tujuan komunikasi interpersonal yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Kemudian, membantu orang lain, menolong orang lain, bertukar pikiran, memecahkan masalah, menyampaikan informasi, membina hubungan, saling mempengaruhi dan bermain, mengenal diri sendiri dan orang lain, berbagi pengalaman, menumbuhkan motivasi, melakukan kerjasama, dan masih banyak lagi tujuan tentang komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi interpersonal, ada 2 orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan, sementara orang lain menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Yang pertama, ada decoding and encoding. Dalam berkomunikasi, ada proses decoding dan encoding. Decoding adalah kegiatan memberi makna pesan yang disampaikan, sementara encoding adalah kegiatan memproduksi pesan. Kedua aktivitas ini menggambarkan proses komunikasi interpersonal. Contoh komunikasi interpersonal encoding ketika berbicara atau menulis. Sementara decoding dilakukan ketika mendengar dan membaca. Yang kedua, message atau pesan. Pesan bisa dilakukan secara terencana, tidak sengaja, dan asal bicara. Pada komunikasi interpersonal, dapat mengirim dan menerima pesan yang bisa diekspresikan secara verbal dan nonverbal. Pesan nonverbal bisa berupa gestur, tangan, gerak mulut, dan mata. Kemudian, yang ketiga, ada feedback atau umpan balik. Dalam menyampaikan pesan, akan menerima proses umpan balik. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan
bisa mendengar dan menulis pesan tersebut. Yang keempat, kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berisi kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar sebelum informasi utama. Kalimat pembuka atau feed flower ini bisa untuk meyakinkan untuk orang yang menerima pesan supaya bisa mengerti. Yang kelima, ada channel atau media. Proses komunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan pesan bisa sampai ke penerima. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Yang keenam, ada noise atau hambatan. Dalam komunikasi interpersonal, ada hambatan yang bisa mengganggu. Hambatan ini bisa menghalangi penerima pesan memproses informasi. Orang yang menerima pesan bisa salah paham. Contoh hambatan dalam komunikasi interpersonal, misalnya mati lampu atau mati listrik yang menyebabkan saluran komunikasi bisa terhambat. Ketika mati lampu, biasanya sinyal itu otomatis menghilang. Otomatis juga komunikasi yang kita jalin itu akan terganggu.